Pemirsa, otak penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta ditangkap di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Setelah membunuh korban, pelaku berusaha kabur ke kampung halamannya. Inilah detik-detik akhir pelarian eras otak pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tim gabungan Subdit Jatarnas Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar meringkusnya saat pelaku tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di kampung halamannya. Sebelumnya, eras dan 3 rekan lainnya menculik korban Muhammad Ilham Pradipta di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tidak hanya menculik, korban diduga alami kekerasan benda tumpul hingga akhirnya tewas dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban. Jasad korban ditemukan di Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara 3 pelaku lainnya telah lebih dahulu diamankan. Polisi kini tengah menggali keterangan dari para tersangka guna mencari tahu motif pembunuhan serta kemungkinan adanya pelaku lain. Di Jakarta Selatan, Deni Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Tim forensik mengungkap bahwa terdapat luka benda tumpul pada jenazah Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang jenazahnya ditemukan di persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara ahli psikologi forensik menyebut kasus merupakan pembunuhan berencana dengan kalkulasi yang matang. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur rampung melakukan autopsi terhadap jenazah Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang diduga tewas dibunuh. Hasilnya, tim dokter menemukan luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada sehingga korban kesulitan bernafas. Selain itu, tim dokter juga masih menunggu hasil uji laboratorium apakah terdapat kandungan racun atau tidak pada tubuh korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau pukulan benda tumpul. Sementara itu, ahli psikologi forensik menilai penculikan disertai pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta dilakukan secara berencana. Pelaku juga sudah melakukan kalkulasi yang matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Kalau kita bicara tentang kejahatan berencana, maka para pelaku, termasuk siapapun yang ada di belakang mereka, sesungguhnya sudah melakukan kalkulasi terhadap 4 elemen. Target ditentukan, siapa target yang akan kita culik. Jangan sampai salah culik, jangan sampai menculik orang yang tidak perlu untuk diculik. Jadi targetnya betul-betul didefinitifkan secara spesifik. Elemen yang kedua yaitu insentif. Apa manfaat yang akan diperoleh dari aksi penculikan tersebut? Apakah manfaat tersebut sebanding atau tidak dengan resiko yang akan dihadapi oleh para pelaku? Jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan keluarga di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam lalu. Puluhan pelayat hadir mengiringi proses pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Tim Liputan iNews melaporkan. Korban Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Bank BUMN yang tewas dibunuh meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Sang istri berharap pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap suaminya diganjar hukuman setimpal. Usai ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di persawahan di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Bank Pemerintah yang menjadi korban pembunuhan, dimakamkan Kamis malam. Ilham dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Suasana haru disertai isak tangis mewarnai pemakaman pria berusia 37 tahun ini. Di mata keluarga, korban dikenal baik. Istri korban meminta polisi menuntaskan kematian suaminya, mulai dari pelaku yang dihukum setimpal, serta motif pelaku yang membunuh suaminya yang diawali penculikan. Suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena
suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Kepala Cabang Bank Pemerintah ditemukan tewas mengenaskan di area persawahan di kawasan Bekasi. Saat ditemukan korban dalam kondisi mengenaskan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Saat ditemukan oleh warga dan saat kami datangin TKP, kondisi korban itu saat itu dilakban bagian matanya dan diikat di kakinya. Sebelumnya CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau langsung penanganan kejadian luar biasa campak pada anak di Kabupaten Sumeneb. Pemprov Jawa Timur akan menggelar vaksinasi massal mulai besok. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin rapat koordinasi penanganan campak yang terjadi di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Berdasarkan data sistem kewaspadaan dini dan respon, jumlah suspek campak di Kabupaten Sumeneb per Januari hingga Agustus 2025 mencapai 2.035 kasus. 17 diantaranya meninggal dunia. Menurut Gubernur Jawa Timur, dari 17 kasus kematian tersebut, 16 diantaranya terkonfirmasi tidak pernah imunisasi, sementara satu lainnya terkonfirmasi pernah imunisasi namun tidak lengkap. Sebagai langkah percepatan, mulai tanggal 25 Agustus hingga 14 September akan dilaksanakan vaksinasi massal campak rubella di puskesmas hingga posyandu. Kita harus memberikan percepatan penanganan. Maka tanggal 25 besok lusa itu akan dilakukan vaksinasi secara masif, vaksinasi campak rubella. Pemprov Jawa Timur telah mengirimkan 9.800 vial vaksin MR dari Kemenkes RI ke Dinkes Sumeneb untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi massal campak rubella. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Wanita tewas dicor diduga oleh kekasihnya di dalam salah satu perumahan di Kecamatan Labu Api, Lombok Barat. Proses evakuasi jenazah dalam cor berlangsung dramatis karena membutuhkan waktu yang lama untuk membongkar beton. Warga desa Perampuan Kecamatan Labu Api, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan mayat perempuan berinisial N 27 tahun yang ditemukan dicor beton di dalam rumah. Proses evakuasi berlangsung alot dan membutuhkan waktu lebih dari 6 jam karena jasad korban tertimbun cor-coran setinggi sekitar 3 meter. Jasad ditemukan tanpa busana dan kondisi tubuh sudah membengkak. Diperkirakan korban sudah meninggal 4 hingga 5 hari sebelum ditemukan. Korban diketahui menjalin hubungan asmara dengan IM, pria yang baru membeli rumah di lokasi penemuan jasad. Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harahap mengatakan keluarga korban melapor ke polisi pada 12 Agustus setelah korban hilang sejak tanggal 10 Agustus. Penyidikan kemudian mengarah ke IM yang akhirnya ditangkap di rumah orang tuanya. Kesulitannya memang untuk korban sendiri itu berada kurang lebih 3 meter di bawah ya, di bawah di dalam sumur, kemudian di setiap beberapa meter itu dilakukan cor. Jadi agak lama proses evakuasinya karena bukan hanya cor di atas permukaan, tapi di dalam ada juga cor-coran. Jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Pihak kepolisian belum berani memastikan kondisi jenazah dalam keadaan hamil atau tidak karena menunggu hasil otopsi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.